RMC adalah budak korporat biasa yang selalu bekerja 78 jam seminggu, tetapi dia tiba-tiba mendapati dirinya bereinkarnasi di dunia fantasi. Reinkarnasi biasanya merupakan hal yang baik, dan ini juga agak bagus untuk MC kita. Namun, dia bereinkarnasi dalam tubuh seorang bangsawan yang buta huruf total. Lebih buruk lagi, dia juga tidak memiliki kemampuan khusus apapun. Meskipun demikian, dia bisa menikmati makanan lezat dan menghabiskan waktu yang menyenangkan saat mandi karena para pelayan merawatnya. Dia disebut putra seorang count yang tidak melakukan apapun selain makan dan bermain sepanjang hari. Dia sangat menikmati dirinya sendiri sehingga dia bahkan tidak peduli untuk menanyakan nama dunia tempat dia berada. Saat para pelayan memandikannya, mereka menyuruhnya tidur lebih awal karena saudara-saudaranya akan kembali keesokan harinya. MC kami bingung ketika pelayan itu mengatakan ini, dan para pelayan percaya bahwa dia hanya bercanda. Mereka memberitahunya bahwa saudara-saudaranya adalah Leo Antonio dari keluarga Palacio. Saat dia mendengar nama keluarga Palacio, dia menyadari bahwa itu terdengar cukup familiar. Begitu itu terlintas di benaknya, dia mendorong kepalanya ke dalam air karena frustrasi karena entah bagaimana dia telah menemukan dirinya di Psychedelia. Dahulu kala, di kehidupan masa lalunya, ada sebuah game yang berhasil ia temukan waktu untuk dimainkan. Dan game ini adalah Psychedelia. Itu adalah RPG berbasis giliran di mana, tidak peduli rute apapun yang diambil pemain, saat 5 dosa besar muncul, kerajaan, para bangsawan, kota-kota, dan semuanya hancur berantakan. 5 dosa besar, yang diketahui semua orang, adalah keserakahan, murka, kemalasan, kesombongan, dan obsesi. Kelima hal ini meluluhlantakkan segalanya, dan di antara rumah-rumah yang hancur adalah Palacio County. Putra tertua dari rumah itu adalah Leo dan dia dikenal sebagai raja prostitusi, sedangkan putra kedua Antonio dikenal sebagai raja narkoba. Keluarga itu adalah sekelompok bangsawan sampah yang muncul dalam side quest bahkan sebelum cerita utama dimulai. MC kita tidak percaya bahwa dia baru saja menemukan dirinya di tempat pertama yang dihancurkan oleh 5 dosa besar. Selain bagaimana keadaannya tidak berjalan begitu baik baginya, dia bereinkarnasi sebagai putra ketiga Palacio County, seorang penjahat figuran, Alan Palatio. Alain berbaring di tempat tidurnya, menyaksikan dengan ngeri sambil juga berdoa untuk dikirim kembali ke kehidupan sampahnya yang dulu karena kemungkinan besar itu lebih baik daripada nasib yang akan dideritanya. Dengan air mata di matanya, dia bertanya-tanya tentang tujuan hidup yang akan direnggut darinya dalam 10 tahun. Bahkan, dia yakin rasanya lebih buruk daripada gajinya ditahan selama 6 bulan penuh. Dia bertanya-tanya mengapa sebagai orang yang bereinkarnasi, dia bahkan tidak mendapatkan satupun keuntungan untuk membantu menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba, terlintas dalam benaknya bahwa dia memiliki satu keuntungan. Dan ini adalah mengetahui tentang isi game yang terjadi 10 tahun di masa depan. Baginya, ini pada dasarnya sama dengan mengetahui masa depan juga. Karena dia sudah mengetahui hal ini, dia yakin dia bisa menyingkirkan penyebab kehancuran bahkan sebelum itu terjadi. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk mencoba dan merehabilitasi 5 dosa besar demi kehidupan bangsawan yang damai. Mereka hanyalah anak-anak saat ini. Jadi, dia yakin itu masih mungkin dilakukan. 2 bulan setelah dia memutuskan ini, dia menerima ksatria pribadinya, Yaban, di kantornya. Yaban memberitahunya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan anak yatim piatu dan menempatkan mereka di panti asuhan yang dia tunjuk. Dan di antara mereka ada seorang gadis bernama Yutia. Alain senang mendengar berita ini dan ini hanya mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa Yaban benar-benar cakap. Yaban bingung apakah dia sedang dipuji atau tidak karena sulit untuk mengetahuinya dengan wajahnya yang tanpa ekspresi. Alain setuju dengannya dan mencoba melepaskan senyum putus asa, tetapi ini hanya membuatnya terlihat lebih buruk. Ini cukup sulit baginya karena wajah aslinya cukup ekspresif, tetapi tampaknya emosinya tidak terlihat di wajahnya saat ini. Meskipun demikian, Yaban berterima kasih kepada Alain atas pujiannya. Rupanya, pengkhianatan merajalela dalam game, tetapi Yaban adalah karakter pendukung tingkat atas yang langka yang tidak mengkhianati tuannya. Saat Alain menemukannya, dia merekrutnya tanpa ragu-ragu. Yaban kemudian memastikan dari Alain bahwa penyerbuan itu adalah untuk menyelamatkan Yutia dan dia menjawab ya. Yaban akhirnya mengerti mengapa Alain tertarik pada Yutia karena bahkan dia, yang telah menjadi tentara bayaran selama bertahun-tahun, Yutia bukanlah anak biasa. Pada dasarnya, dia cukup kuat, membuat Yaban bertanya-tanya mengapa dia membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah. Alain kemudian bertanya kepada Yaban mengapa dia tidak membawa gadis itu ke istana karena itu akan lebih mudah. Alain memuji Yaban atas pengamatannya, dan meskipun sepertinya dia membiarkan kekuatannya sia-sia, meninggalkannya di panti asuhan adalah bagian dari rencana Alain. Yutia Bludia adalah anggota suku darah aneh yang menggunakan kekuatan dari kontrak dengan makhluk tak terlukiskan dari dimensi lain. Yutia kemudian tumbuh menjadi dosa murka di antara 5 dosa besar. Dia diberi gelar yang membuatnya tampak seperti monster yang pantas mati. Dia adalah monster yang menyebabkan ratusan kematian. Tetapi jika dia berhasil tumbuh dengan damai, dia tidak akan mengambil bagian dalam kehancuran. Bagi Alain, dia telah berhasil menghilangkan ranjau darat pertama. Dan karena dia tidak bisa memberikan alasan sebenarnya, dia memutuskan untuk memberikan Yaban alasan palsu untuk meninggalkan Yutia di sana. Alain mengemukakan alasan bodoh dan Yaban mempercayainya.
Alain menyebutkan bahwa waktunya belum tepat dan dia memberitahu Yaban untuk memastikan bahwa tidak ada orang lain yang tahu tentang apa yang mereka lakukan. Dia juga memerintahkan Yaban untuk menyediakan apapun yang dibutuhkan panti asuhan untuk mereka. Alain kemudian memberikan surat kepada Yaban, menyuruhnya memberikannya kepada Yutia. Yaban bertanya apakah surat itu penting dan Alain mengatakan itu adalah surat untuk membantu Yutia menetap. Alain percaya bahwa surat itu akan bagus untuk menenangkannya karena dia melalui eksperimen manusia yang keras. Yaban terkesan bahwa tuannya bahkan menulis surat dan dia berjanji untuk mengirimkannya dengan aman. Meskipun dia tidak tahu apakah surat itu akan menenangkan Yutia, Alain percaya bahwa dia harus mencoba terlebih dahulu. Rupanya, dia mencampurkan pesan asli di dalam basa-basi yang dia tulis di surat itu. Ini adalah sesuatu yang dia dengar puluhan kali saat memainkan ulang game tersebut. Itu adalah pesan yang menenangkan dari Uskup Agung yang membantu dengan dosa murka. Namun, pesan ini datang terlambat dalam game. Tetapi Alain percaya bahwa mengirim pesan kepada Yutia lebih awal akan membantunya berada di arah yang benar. Alain tidak percaya bahwa dia mencoba berteman dengan monster. Tetapi karena mereka menyembah makhluk dari dunia lain, dia percaya bahwa itu akan berhasil. Ketika Yutia menerima surat itu, dia mengambil waktu sejenak untuk membacanya. Dan pada saat itu, Yaban bisa merasakan kekuatan magis yang luar biasa yang berasal dari tubuhnya, yang cukup absurd. Dia pada dasarnya adalah anak yang aneh, sama sekali tanpa emosi. Yutia kemudian bertanya kepada Yaban apakah Alain benar-benar yang mengirim surat itu. Dan dengan rasa takut merayap di tubuhnya, Yaban mengatakan ya. Yutia melepaskan aura yang benar-benar menakutkan sebelum bertanya kepada Yaban mengapa Alain sendiri tidak muncul. Yaban tidak percaya bahwa gadis itu sudah berada di tingkat puncak pada usianya, itulah mengapa mananya dapat divisualisasikan. Yaban kemudian memberitahu Yutia bahwa Alain mengatakan waktunya belum tepat. Setelah mendengar ini, Yutia akhirnya tenang. Dan ini juga berkat pesan tersembunyi yang Alain masukkan ke dalam surat itu. Yutia tahu bahwa itu adalah sesuatu yang hanya bisa diketahui oleh seseorang yang layak menjadi tuannya. Dengan wajah gembira dan aura yang meluap-luap, dia menyebutkan bahwa dia akhirnya mengerti kehendak tuannya. Sementara itu, Alain di tempat tidurnya sedang memikirkan bagaimana dia bisa memastikan bahwa dia mendapatkan orang berikutnya di daftar untuk membantu meningkatkan hidupnya yang tampaknya singkat. Segera setelah itu, Alain berada di perpustakaan mencoba mendapatkan petunjuk tentang dosa ketiga ketika Yaban bergegas masuk untuk memberitahunya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan dosa kedua yang dia sebutkan. Meskipun dia terlihat benar-benar kelelahan, Alain bertanya kepada Yaban apakah dia memperlakukan anak itu dengan benar. Yaban meyakinkannya bahwa dia melakukan semua yang dia minta setelah dia menyelamatkan anak itu dari pasar budak ilegal. Tiba-tiba, kakak laki-laki Alain yang sampah, Tonio, memasuki ruangan dan tidak membuang waktu untuk menggunakan Alain sebagai kesetnya. Dia mengungkapkan keterkejutannya bahwa seseorang yang tumpul seperti Alain telah memutuskan untuk membaca buku di perpustakaan. Alain tetap diam, tetapi ini membuat Tonio marah dan dia berteriak pada Alain, menyuruhnya untuk memberi jawaban ketika dia diajak bicara oleh orang yang lebih tua. Alain tidak percaya bahwa pemilik tubuh sebelumnya berhasil bertahan hidup selama ini karena Tonio selalu mencari perkelahian. Alain lebih suka melawannya, tetapi dia tahu lebih baik. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya seperti seorang budak, memberitahu Tonio bahwa dia hanya ingin permisi dari perpustakaan karena kakak laki-lakinya ingin menggunakannya. Tonio menertawakan Alain, mengatakan dia akhirnya tahu tempatnya. Tiba-tiba, sebuah pisau terbang ke arah mereka dan nyaris meleset dari kepala Tonio. Ternyata pisau itu datang langsung dari putra tertua, Leo. Leo berbicara tentang bagaimana dia tidak ingin ada keributan di pagi hari. Ketegangan antara keduanya segera menguat saat mereka mulai saling mengancam untuk saling membunuh. Alain dengan lembut merangkak menjauh dari keduanya karena dia tidak ingin ada masalah dari mereka. Keluarga itu hanyalah karakter sampingan yang dimusnahkan sangat awal. Dan meskipun mereka adalah keluarga yang kuat, kedua saudara sampah itu selalu terkunci dalam pertempuran sengit untuk memperebutkan siapa yang akan menjadi kepala rumah. Yang satu dikenal sebagai Raja Daging, sementara yang lain adalah Raja Narkoba. Pada dasarnya, keduanya adalah Raja Dunia Bawah, dan tidak ada seorang pun yang ingin menjalani kehidupan yang baik akan berani macam-macam dengan mereka. Alain berhasil merangkak keluar dari ruangan sementara keduanya membalikan segalanya. Alain menyadari bahwa hal terbaik baginya adalah hidup sebagai sampah yang tidak kompeten jika dia ingin hidup lama. Alain kembali ke kamarnya dan naik ke sofa untuk beristirahat. Di sisi lain, Yaban bertanya-tanya bagaimana orang yang terlihat tidak kompeten seperti Alain mampu mengungkap eksperimen manusia. Alain adalah seseorang yang terlihat sangat lemah yang bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tahu tentang urusan luar negeri rahasia. Meskipun demikian, dia menganggap Alain sebagai orang yang benar-benar aneh. Anak terakhir yang dia selamatkan dianggap sangat berbahaya dengan kekuatan yang dianggap dapat mengakhiri dunia. Pada dasarnya, dia diselamatkan di kerajaan calon di mana ada pasar budak ilegal. Dengan ini, Alain telah berhasil menyelamatkan dosa kedua, Daisy. Setelah Daisy dijual sebagai budak, dia dilecehkan dan dioper-oper tanpa henti. Karena ini, dia akhirnya menjadi dosa kemalasan, yang merupakan salah satu dari 5 dosa besar. Setelah Daisy kehilangan akal,
dia memusnahkan kerajaan dengan cara paling mengerikan yang bahkan tidak terpikirkan mungkin. Bahkan sebagian besar pemain trauma oleh betapa kejamnya Daze dalam memusnahkan musuh-musuhnya. Karena betapa berbahayanya dia, Alain menyuruh Yaban untuk memperlakukannya dengan lembut. Yaban kemudian bertanya kepada Alain apakah surat yang dia kirim ke Yutia adalah tentang anak kedua, dan Alain membenarkannya. Selain pesan penting dalam surat baru-baru ini, dia juga menambahkan informasi penting tambahan di dalamnya. Alain telah memberitahu Yutia untuk merawat anak itu karena dia lemah. Dan seperti yang diperintahkan tuannya, Yutia melakukan hal yang benar. Dia berjalan ke Daze untuk membantunya keluar dari situasi mentalnya yang putus asa sambil memberitahunya bahwa dia telah dipilih oleh orang hebat. Yutia mengatakan kepada Daze bahwa dia akan mendapatkan balas dendamnya terhadap mereka yang telah menyalahinya jika dia bisa melayani Alain dengan kesetiaan tertinggi. Dengan bantuan Yutia, Daze mampu melepaskan kekuatannya, tetapi juga menjaganya tetap terkontrol. Alain, di sisi lain, panik karena dia tidak tahu di mana bos ketiga. Tiba-tiba, Yaban memasuki ruangan untuk memberitahu Alain bahwa putra kedua, Tonio, telah meninggal. Ini benar-benar mengejutkan Alain karena Tonio seharusnya belum mati. Tak lama kemudian, pemakaman diatur untuk Tonio dan bahkan di aula, ayah mereka terlihat bersenang-senang dengan gadis-gadis seolah-olah dia tidak terganggu bahwa putranya baru saja meninggal. Di sisi lain, Alain merasa sangat curiga bahwa Tonio meninggal karena jatuh secara tidak sengaja karena itu tidak terjadi seperti itu di game. Dalam game, Leo berjuang sebelum dia akhirnya bisa membunuh Tonio. Namun, keadaannya berbeda karena Alain dapat dengan jelas melihat Leo tertawa di atas mayat Tonio. Meskipun demikian, Alain percaya bahwa satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah memastikan dia mengumpulkan 5 dosa besar. 1 tahun kemudian, segala sesuatu di rumah tampaknya lebih stabil dari sebelumnya karena tidak ada penyebab suksesi. Dan Leo juga telah mengambil alih perdagangan narkoba saudaranya. Selama 1 tahun itu, Alain pada dasarnya menjadi teman pena dengan Yutia. Mereka selalu saling mengirim surat, dan karena betapa bagusnya segalanya, panti asuhan terus mendapatkan daftar panjang sumbangan. Yaban kemudian memberitahu Alain bahwa dia telah menemukan petunjuk mengenai apa yang dia cari. Alain senang mendengar ini karena pada dasarnya itu berarti catatan kuno tentang bos ketiga. Alain senang bahwa dia akhirnya menemukan bos ketiga. Bagi Alain, ini adalah malam yang damai, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan di situs distribusi narkoba tertentu. 2 perwira tingkat tinggi di bawah Leo tiba di gudang untuk menemukan lusinan anggota mereka berlumuran darah mereka sendiri. Yang masih hidup mulai bunuh diri seolah-olah mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka. Mereka menusukkan pisau ke tenggorokan mereka dengan cara yang paling mengerikan. Kedua perwira itu segera menemukan diri mereka berbagi nasib yang sama dengan rekan-rekan mereka juga. Ternyata orang di balik ini adalah Daze dan dia diawasi oleh Yutia. Setelah mereka selesai memusnahkan orang jahat, Daze bertanya kepada Yutia apakah tindakan mereka berarti apa-apa, dan Yutia meyakinkannya bahwa itu berarti. Yutia bertanya kepada Daze apakah dia mengasihani orang jahat itu, tetapi dia mengatakan tidak karena merekalah yang menyebabkan orang melakukan zat-zat terlarang. Dia hanya ingin tahu apa artinya bagi rencana balas dendam mereka. Yutia kemudian meyakinkannya bahwa itu mengatur panggung untuk kembalinya tuan mereka. Dan karena dia akan datang, mereka tidak dapat membiarkan tahtanya dalam kekacauan. Daze akhirnya mengerti semua yang telah dihotbahkan Yutia kepadanya. Dan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian, mereka memastikan bahwa gudang itu hancur total. Mereka meninggalkan tanda bulan biru di dasar tempat kejadian. Mereka menganggap diri mereka sebagai bulan biru, yang merupakan pedang Alain. 1 tahun lagi kemudian, semuanya tampak berjalan lancar saat Yaban datang untuk melaporkan kepadanya bahwa dia telah berhasil menyelamatkan anak kelima, juga. Yang kelima juga telah dikirim ke panti asuhan dan Alain tidak bisa menahan kegembiraannya bahwa dia berhasil mengatasi kekhawatiran terbesarnya. Karena kerja kerasnya, Alain tidak keberatan memberi Yaban suguhan terbaik yang bisa dia dapatkan. Untuk menemukan dosa ketiga, keserakahan, adalah yang paling sulit, tetapi mereka berhasil melakukannya berkat pengetahuan gamernya. Yaban melakukan segala yang dia bisa untuk memastikan bahwa semuanya berjalan dengan baik pada akhirnya. Alain kemudian memberitahu Yaban bahwa dia bebas untuk beristirahat sebentar karena dia telah berlarian untuk beberapa waktu. Yaban bertanya apakah misi panti asuhan sudah selesai dan dia mengatakannya. Yaban lega mendengar ini dan dia bertanya kepada Alain apakah dia tidak bahagia karena dia tidak terlihat seperti itu. Tetapi Alain meyakinkannya bahwa dia bahagia. Bahkan, dia mengklaim bahwa dia saat ini tersenyum meskipun wajahnya mengatakan sebaliknya. Yaban tidak punya pilihan selain mengikuti apa yang diklaim Alain. Alain berbaring di tanah dengan kelegaan bahwa semuanya berjalan sesuai keinginannya. Karena anak-anak hanya menjadi jahat berkat masa lalu mereka yang jahat. Dia menjadikannya misinya untuk menyelamatkan mereka semua dan dia tidak berpikir dia akan mampu melakukannya sebelumnya. Alain kemudian bertanya kepada Yaban tentang status panti asuhan dan Yaban memberinya surat. Yaban meyakinkannya bahwa semuanya berjalan lancar seperti yang diharapkan. Rupanya, anak-anak awalnya seperti boneka yang rusak, tetapi mereka entah bagaimana berhasil ceria. Alain lega mendengar ini karena tidak ada alasan bagi mereka untuk merekrut pengasuh. Alain bangga pada Yutia karena dia tidak menyangka dia mampu menangani tekanan merawat anak-anak.
Alain menduga bahwa itu mudah baginya karena latar belakangnya yang terkait dengan panti asuhan. Alain kemudian memberitahu Yaban bahwa dengan semua yang telah dia lihat, Yutia adalah anak yang baik. Dari surat yang dia kirim, dia meyakinkan Alain bahwa dia tidak perlu khawatir karena semuanya telah diselesaikan. Alain menyebutkan betapa bangganya dia melihat anak-anak tumbuh dengan benar. Karena kelima-limanya tumbuh dengan sangat baik, Alain menyimpulkan bahwa lingkungan memainkan peran besar juga. Yaban kemudian bertanya kepada Alain kapan dia berencana untuk bertemu anak-anak karena dia mengatakan akan ada waktu untuk itu. Jauh di lubuk hati, Alain tidak berniat untuk bertemu anak-anak secara langsung. Dia tahu akan baik untuk bertemu mereka secara langsung sehingga mereka bisa menjadi lebih dekat. Tetapi dia takut dengan kepribadian mereka yang dia lihat saat bermain game. Meskipun demikian, dia yakin itu akan baik-baik saja karena dia menyelamatkan mereka sebelum kebangkitan mereka. Alain kemudian berbohong kepada Yaban, memberitahunya bahwa dia mungkin mencoba bertemu anak-anak di masa depan. Sekarang dia telah berhasil melakukan penyelamatan, Alain percaya bahwa hal berikutnya dalam daftarnya adalah mempelajari sedikit keterampilan bela diri. Karena sihir membutuhkan bakat, Alain memiliki apa yang diperlukan untuk mempelajarinya. Yaban kemudian bertanya kepada Alain apakah dia pernah mendengar tentang bulan biru. Alain menjawab bahwa dia belum pernah mendengarnya, dan Yaban menjelaskan bahwa mereka adalah kelompok yang baru-baru ini mendapatkan popularitas dengan memburu organisasi kriminal. Karena kedengarannya seperti membersihkan sampah, Alain tidak melihat alasan mengapa itu harus menjadi masalah. Karena bulan biru bukan bagian dari cerita game yang Alain ketahui, dia percaya bahwa itu akan hilang dalam waktu singkat. Yaban kemudian menjatuhkan bom, mengatakan kelompok itu telah membunuh bangsawan, itulah mengapa dia yakin Alain mungkin mengenal mereka. Setelah mendengar ini, Alain memberitahu Yaban untuk mulai tidur di kamar yang dekat dengan kamarnya. Sementara itu, pemimpin bulan biru, Yutia, menanyakan kepada anggotanya tentang laporan minggu ini. Siolang, dosa kesombongan, melaporkan bahwa dia telah mengurus kepala pedagang budak. Sebelum melenyapkan mereka, dia berjanji untuk membiarkan mereka hidup jika mereka bisa menebak warna matanya. Tetapi untuk alasan yang jelas, mereka tidak bisa, yang akhirnya menyebabkan dia membunuh mereka semua. Dosa keserakahan, Rian, kemudian menyebutkan bahwa semua mayat dikubur dengan bersih. Dan untuk eksperimen ilegal, Rodan, dosa obsesi, telah mengurus semuanya. Yutia senang mendengar ini karena semuanya tampaknya berjalan sesuai keinginannya. Dia memuji mereka semua, mengatakan bahwa mereka semua ada untuk kemuliaan bulan biru. Saat itu, Rodan menyebutkan bahwa ada sedikit masalah. Kepala Avalon, organisasi yang mereka targetkan, dipimpin oleh Leo, putra tertua Count. Rupanya, Rodan menemukan dokumen berbahaya ketika mereka memusnahkan pangkalan Avalon di selatan. Pada dasarnya, Leo berencana untuk melenyapkan Alain setelah ayah mereka meninggal. Ketika Yutia melihat ini, kemarahan mengambil alih dirinya. 2 tahun kemudian, Count Padio, yang sakit, meninggal. Laporan resmi menyebutkan bahwa dia meninggal karena serangan jantung, tetapi mengingat riwayat penyalahgunaan narkoba, jelas apa yang membunuhnya. Selama prosesi pemakaman, Leo mengetahui bahwa bulan biru telah menyerang bisnisnya lagi. Alain mendengar saudara laki-lakinya dan anak buahnya berbicara tentang bulan biru dan menyadari bahwa mereka akhirnya mulai menganggap serius organisasi itu. Sesaat, pemakaman Count dengan 0 pelayat berakhir dengan sangat tenang. Setelah pemakaman, Yaban bertanya kepada Alain apa rencana selanjutnya. Yaban mengingatkannya bahwa tahun depan, Leo akan mewarisi gelar itu. Anehnya, Alain memberitahu Yaban bahwa mereka akan meninggalkan istana. Ini mengejutkan Yaban dan Alain menyebutkan bahwa mereka akan pergi ke selatan ke desa terpencil bernama Rodmill. Ini adalah desa terpencil di wilayah selatan Palacio County. Tanpa membuang waktu, Alain dan Yaban keluar dari Menshan dan mereka bersenang-senang di Rodmill sampai mereka terpaksa kembali ke Menshan hanya 3 hari kemudian. Sesuatu yang mengejutkan dan mencengangkan telah terjadi. Dan ini adalah kematian putra tertua, Leo. Alain tidak percaya bahwa dia sudah kembali ke istana hanya dalam 3 hari. Alain bertanya-tanya mengapa putra tertua meninggal hanya 3 hari setelah dia pergi. Penyebab kematiannya adalah tusukan pisau di jantung. Namun, pertanyaan tentang siapa yang membunuhnya tetap tidak terjawab. Kemudian, Alain bertanya kepada Yaban apakah ia menemukan sesuatu yang tidak biasa, dan ia menjawab ya. Saat itu juga, Yaban bertanya kepada Alain apakah ia yang telah melenyapkan Avalon dalam 1 malam. Pertanyaan ini mengejutkan Alain, dan ia akhirnya menyadari mengapa bangsawan dan tamu lain yang hadir takut untuk menatap matanya. Pada hari ketika Alain akan pergi ke Rodmill, Yaban bertanya kepada Alain mengapa ia tidak pergi ke kota alih-alih desa terpencil. Jauh di lubuk hatinya, Alain tahu bahwa satu-satunya tempat ia bisa menyelesaikan rencananya adalah di Rodmill, itulah sebabnya ia menuju ke sana. Karena ia telah menyelamatkan 5 dosa besar dan mencegah dunia dari kehancuran, ia percaya bahwa Rodmill adalah pilihan yang tepat karena tidak memiliki hubungan dengan cerita aslinya. Selain itu, bahkan ada Villa Palatio di sana. Ini adalah rumah terpisah yang dibangun terpisah dari kediaman utama keluarga. Pada dasarnya, ini adalah tempat yang sempurna untuk hidup santai sebagai bangsawan. Satu-satunya jawaban yang ia berikan kepada Yaban adalah bahwa ada alasan untuk segalanya.
Yaban lelah mendengar ini karena ia mengatakan kepada Alain bahwa ia selalu mengesampingkan segalanya. Tetapi karena ia tidak bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, ia hanya memutuskan untuk membiarkannya saja. Ternyata Leo sudah berencana untuk membunuhnya. Tetapi karena ia sudah pergi sendiri, ia memutuskan untuk menundanya. Alain bahkan membungkuk padanya seolah-olah ia takut sebelum pergi. Dan semua ini meyakinkan Leo untuk membiarkan Alain pergi. Meskipun demikian, ia memutuskan untuk memberitahu asistennya, Alman, untuk mengikuti kereta Alain. Alman kemudian bertanya kepada Leo apakah ia ingin membunuh Alain dengan memintanya mengikuti kereta. Alman ingin memastikan apakah ia benar-benar ingin membunuh Alain. Leo terkejut mendengar ini karena Alman selalu menjadi orang yang mengikuti perintah apapun tanpa sepatah kata pun keluhan. Leo terkejut bahwa Alman mengajukan pertanyaan. Leo berteriak pada Alman, mengatakan kepadanya bahwa satu-satunya tugasnya adalah mengikuti perintah, tetapi Alman tiba-tiba menusukkan pedangnya ke dada Leo. Leo tertegun, membuatnya bertanya kepada Alman mengapa ia mengkhianatinya. Alman tersenyum, mengatakan kepada Leo bahwa ia suka bermain permainan. Alman menyebutkan bahwa ia telah ikut bermain selama ini dan ternyata ia sebenarnya bukan Alman tetapi Radan. Dosa obsesi. Radan mengatakan kepada Leo sebelum menghabisinya bahwa tidak ada yang menyentuh tuan mereka, Bulan Agung. Ia menyebutkan bahwa mereka mungkin dibatasi untuk menjalankan misi, tetapi ketika menyangkut keselamatan tuan mereka, tidak ada pertanyaan tentang hal ini. Radan mengungkapkan bahwa ia sengaja menunggunya mengatakan ia ingin menyakiti Alain sebelum akhirnya bergerak untuk menyingkirkannya. Radan mengatakan ia telah menunggu selama 2 tahun penuh hanya agar ia melakukan langkah yang salah. Saat ia kehabisan darah, Leo mengatakan kepada Radan bahwa ia tidak akan bisa lolos dari anak buahnya. Radan kemudian menjawab bahwa ia baru saja menjadikan pemusnahan Avalon sebagai tujuan utamanya dengan apa yang baru saja ia katakan. Radan menggelengkan kepalanya untuk Leo, mengatakan bahwa Bulan Agung Alain benar-benar memberinya kesempatan untuk hidup, tetapi ia merusaknya. Seperti biasa, Alain bangun di pagi yang indah yang ia anggap sebagai surga karena ia bisa bangun kapan saja ia mau, makan kapanpun ia mau, dan menikmati hidupnya sebagai bangsawan. Alain sangat menikmati dirinya sendiri sehingga ia berpikir untuk memulai bisnis roti panggang. Ia sibuk mengunyah makanan lezat ketika Yaban memasuki ruangan untuk memberitahunya bahwa ia baru saja mendapat pesan. Makanan Alain segera menjadi pahit ketika ia membaca surat itu dan mengetahui bahwa ia diminta untuk kembali ke perkebunan karena saudaranya baru saja meninggal. Hanya dengan kata-kata sederhana itu, yang disebut surganya berakhir hanya dalam 3 hari. Dalam kesedihan, ia kembali ke perkebunan dan ia memperhatikan bahwa semua orang bereaksi terhadapnya dengan cara yang sangat aneh. Saat itulah Yaban bertanya kepadanya kapan ia menjadi mastermind yang mampu menghancurkan Avalon. Akhirnya Alain sadar bahwa ia telah menemukan dirinya dalam semacam simulasi gila. Alain kemudian meminta Yaban untuk menjelaskan situasi bagaimana ia menjadi mastermind kepadanya. Yaban hanya menjawab bahwa dialah satu-satunya yang akan mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Yaban melanjutkan dengan mengatakan Leo dibunuh setelah mereka meninggalkan kompleks, yang merupakan alibi yang sempurna untuknya. Selain itu, ini pada akhirnya mempromosikannya ke posisi sebagai pewaris tanpa saingan. Yaban menyebutkan bahwa karena Avalon telah tiada, Alain tidak akan memiliki siapapun yang menyebabkan masalah baginya. Dengan semua ini disatukan, Yaban mengatakan Alain telah menjadi mastermind di county. Yaban juga memuji dirinya sendiri, mengatakan ia adalah seorang master pedang dan berada di bawah komando Alain. Alain pada akhirnya bingung dengan semua ini, memaksanya untuk bertanya kepada Yaban apakah ia sedang bersenang-senang karena ia tampaknya sedang menari-nari. Alain duduk untuk memikirkan semua yang telah terjadi. Memutar otaknya ia tidak berpikir ada organisasi yang cukup kuat untuk dapat menjatuhkan Avalon hanya dalam 1 malam. Tiba-tiba, ia teringat bahwa Yaban pernah mengatakan kepadanya bahwa ada organisasi yang memburu organisasi lain. Alain berpikir pelakunya mungkin adalah Bulan Biru. Yaban kemudian mengatakan kepada Alain bahwa dengan informasi yang ia dapatkan dari Serikat, tidak ada indikasi bahwa Bulan Biru terlibat. Pada dasarnya, organisasi Bulan Biru tidak pernah meninggalkan mayat, tetapi mereka meninggalkan tanda. Para pejabat Avalon, di sisi lain, dibunuh dengan menggunakan pedang. Alain akhirnya menyadari mengapa mereka memilihnya sebagai mastermind karena ia memiliki seorang asisten yang memegang pedang. Karena Bulan Biru tidak muncul sebelum cerita utama, dan tidak ada indikasi bahwa mereka adalah pelakunya, Alain mulai bertanya-tanya siapa itu. Kemudian, selama pertemuan rutin mereka, Utia bertanya kepada rekan-rekannya apakah ada jejak keterlibatan mereka dalam apa yang terjadi, tetapi mereka meyakinkannya bahwa tidak ada. Satu-satunya hal yang mereka tinggalkan adalah tumpukan mayat, dan mereka melakukan segalanya sesuai keinginan Utia. Utia tersenyum karena rencananya berjalan dengan sangat baik. Ini pada dasarnya mengakhiri Avalon, organisasi kuat yang pernah menyandera kerajaan Asteria. Hanya butuh 5 hari bagi Utia dan rekan-rekannya untuk membawa kehancuran ke Avalon. Radan kemudian mengatakan kepada Utia bahwa pembersihan belum sepenuhnya selesai. Utia bertanya kepadanya apa yang ia maksud dengan ini, dan ia menjelaskan bahwa ia menemukan lebih banyak bangsawan yang terhubung dengan Avalon. Rupanya, Kadipaten Altia tampaknya menjadi pelaku yang paling terlibat dalam segalanya. Tanpa berpikir 2 kali,
Utia mengatakan kepada kelompok itu bahwa mereka diwajibkan untuk diam-diam menghilangkan ancaman. Utia kemudian bertanya kepada teman-temannya tentang serikat informasi, dan mereka meyakinkannya bahwa serikat tidak memiliki apapun yang menghubungkan mereka dengan seluruh pemusnahan itu. Pada dasarnya, semua serikat lain berbagi pandangan yang sama dengan serikat informasi karena mereka semua menyebutnya neraka yang diciptakan oleh Master Pedang. Rian kemudian bertanya kepada Utia apakah mereka harus mempertahankan pengawasan, dan ia menyuruh mereka untuk melakukannya. Utia mengatakan kepada mereka betapa pentingnya agar tuan mereka tidak mengetahui tentang semua yang terjadi. Deos menyebutkan bahwa Leo, yang merupakan saudara Alain, adalah orang yang menargetkannya terlebih dahulu. Utia kemudian mengatakan mereka tidak bisa membenarkan apa yang mereka lakukan karena mereka tidak mendapat perintah dari Alain. Utia mengingatkan mereka bahwa mereka adalah pedang dan mereka tidak diizinkan untuk berpikir sendiri. Utia mengatakan bulan biru hanya bergerak atas perintah yang diberikan dan, sebagai tambahan, ia memperingatkan mereka bahwa tuan mereka tahu segalanya. Dengan mengingat hal ini, ia mendesak mereka untuk selalu hidup sesuai standar yang ditetapkan oleh tuan mereka dan tidak pernah mengecewakannya. Deos terkejut bahwa Utia, yang sangat kuat, takut Alain mengetahui tentang eksploitasi mereka. Meskipun demikian, Deos tidak dapat membantah karena semua yang mereka lakukan adalah untuk Alain. Sebulan kemudian, Alain mendapati dirinya terjebak dengan beberapa tugas. Ini bukanlah jenis kehidupan yang ia bayangkan untuk dirinya sendiri, tetapi kehidupan yang memilihnya. Karena kematian Leo, Alain telah mendapatkan banyak kebencian. Yang mengejutkan, kematian Leo seharusnya tidak terjadi sampai 6 tahun kemudian. Karena kematian mendadak seluruh keluarga, semua pekerjaan jatuh kembali ke Alain. Lebih buruk lagi, semua orang bekerja sangat keras dan menyelesaikan proyek mereka tepat waktu. Alain ingat bahwa selama masa jabatan ayahnya, mereka semua bekerja seperti serangga. Tanpa sepengetahuannya, para pelayan dan pekerja semuanya bekerja sangat keras untuk memastikan bahwa mereka tidak membuat Alain marah dan berakhir diparit di suatu tempat. Alain berharap para pelayan akan menyelesaikan masalah sendiri tanpa melibatkannya. Kemudian, Yaban memuji Alain karena telah mencapai tingkat kedua dari latihan sihirnya dalam rentang waktu 2 tahun. Yaban mengatakan kepada Alain bahwa ia memiliki bakat luar biasa karena biasanya dibutuhkan sekitar 4 tahun pelatihan untuk mencapai tingkat kedua. Untuk menghindari berdebat dengan Yaban, Alain mengakui bahwa ia berbakat dalam hal sihir. Pada dasarnya, Alain mencurahkan semua yang ia ketahui ke dalam pertahanan sihir karena ia gugup. Teknik yang ia pelajari juga membutuhkan banyak kendali sihir, tetapi Alain tidak melihat dirinya menjadi mahir dalam hal itu. Awalnya, Alain bersemangat karena ia berpikir begitu rencana selesai, tidak akan ada lagi bahaya. Dengan ini, ia bisa belajar sendiri tanpa stres. Namun, dengan panggilan untuk keamanan baru-baru ini, Alain menyadari bahwa monoholenya benar-benar kecil. Pada dasarnya, monohole yang dilahirkan seseorang seperti tipe tubuh atlet, yang diperbaiki sejak lahir. Dan ketika sampai pada monohole Alain, itu cukup kecil. Itu terlalu kecil karena bahkan pelatihannya tidak bisa menutupinya. Alain sedang memikirkan kehidupannya yang penuh tekanan ketika Yaban memberitahunya bahwa undangan dansa baru saja tiba. Alain terkejut bahwa ia telah diundang ke pesta dansa, tetapi ia tidak punya pilihan selain hadir. Setelah melangkah ke aula, Alain mengeluh bahwa ia sudah lelah. Pesta itu adalah bola dansa biasa untuk berjejaring di antara para bangsawan, yang diadakan di wilayah selatan kerajaan Asteria. Alain juga berpikir untuk membangun koneksi dengan pesta dansa karena ia akan segera menjadi count. Alain berpikir bahwa memiliki koneksi yang baik dengan bangsawan lain mungkin akan menjamin keamanannya di masa depan. Alain bergerak, tetapi semua bangsawan mulai menghindarinya seolah-olah ia adalah semacam penyakit. Yaban menghiburnya, mengatakan kepadanya untuk tidak marah, tetapi Alain bahkan tidak marah. Alain sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Alain mengatakan kepada Yaban bahwa ia harus permisi. Alain berjalan ke meja minuman sambil memikirkan langkahnya, meskipun ia dihindari karena menjadi kambing hitam. Alain siap untuk menyelesaikan situasinya saat ini dengan keterampilan sosial yang ia klaim telah ia latih secara diam-diam. Setelah mengambil cangkir anggur, ia berjalan ke seorang wanita sambil berbicara tentang betapa enaknya minuman itu. Ia mengatakan kepada wanita itu bahwa ia ingin mendapatkan beberapa botol untuk dibawa pulang, dan ia mencoba mengakhiri percakapan dengan senyuman, tetapi seperti yang diharapkan, senyumannya terlihat mengerikan. Dengan ketakutan merayap melalui tubuh wanita itu, ia mengatakan kepada Alain bahwa ia akan memberitahu ayahnya untuk mengaturnya. Dan sebelum Alain bisa mengatakan apapun lagi, ia lari. Alain mendapati dirinya terdampar sementara tamu lain di rumah mulai berbisik tentang bagaimana Alain pasti mengancam wanita yang tidak bersalah itu, memaksanya melarikan diri. Bahkan, mereka percaya bahwa Alain lebih buruk daripada mendiang saudara-saudaranya. Alain mencoba menipu dirinya sendiri dari kenyataan bahwa wanita itu takut padanya dan ia menyimpulkan bahwa wanita itu pasti malu-malu. Yaban berjalan untuk menghibur Alain dan ia menyebutkan semua pengorbanan yang ia lalui untuk mencoba dan memastikan semuanya berjalan dengan baik. Akhirnya ia sadar bahwa nama Palacio lebih mengerikan daripada yang ia kira. Karena rumor telah mengklaim bahwa ia membunuh saudara-saudaranya, ia secara otomatis menjadi satu-satunya orang yang tidak ingin dikaitkan dengan siapapun. Lelah dengan ruangan itu, Alain mengatakan kepada Yaban bahwa ia perlu mencari udara segar. Sementara itu,
Alain sedang diperhatikan oleh seorang wanita berambut merah yang aneh. Alain sedang mengenang kehidupannya yang sampah di balkon ketika seorang gadis aneh muncul, meminta untuk berbicara dengan Alain. Alain terkejut bahwa seseorang baru saja berbicara dengannya, dan ketika ia melihat lebih dekat, ternyata itu adalah Lauria, putri ketiga dari Kadipaten Altia. Alain tidak sepenuhnya terkejut bahwa seseorang dari rumah itu berbicara dengannya. Alain ingat bahwa keluarga Altia adalah salah satu penjahat besar dalam permainan. Mereka pada dasarnya adalah kambing hitam di utara. Alain berpikir bahwa siapapun yang memilih untuk berbicara dengannya bukanlah orang biasa. Namun, Alain bertanya-tanya mengapa ia tidak mengingat gadis itu karena ia tidak berpikir ia melihatnya saat bermain game. Saat itu juga, Lauria langsung to the point mengatakan kepada Alain bahwa ia membutuhkan kekuatannya karena ia akan segera dibunuh. Alain terkejut mendengar ini dan gadis itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa hingga saat itu, ia berada di bawah perlindungan ayahnya karena ia adalah putri dari nyonya ayahnya. Namun, ayahnya jatuh sakit dan ia takut saudara perempuannya akan melenyapkannya. Alain akhirnya menyadari bahwa ini semua tentang bertahan hidup. Dan kemudian ia sadar bahwa ia tidak mengingat gadis itu karena ia meninggal sebelum cerita utama permainan dimulai. Lauria terus memohon kepada Alain untuk membantunya dan Alain memberikan jawabannya dengan mengatakan ia tidak akan membantu. Lauria melanjutkan dengan mengatakan ia tidak meminta bantuannya secara gratis. Lauria menjanjikan Alain setengah dari kadipaten jika ia bisa membantunya. Alain mengabaikannya, mengatakan ia akan pergi. Alain mengakui bahwa Lauria berada dalam posisi yang sulit, tetapi pada saat yang sama, ia juga akan menempatkan dirinya dalam bahaya jika ia membantunya. Bahkan jika ia ingin membantu, Alain tahu bahwa ia tidak bisa karena tidak seperti rumor, ia hanyalah pria tanpa bakat. Tepat saat ia hendak berjalan melalui pintu, hati nurani Alain menghentikannya dan ia berbalik untuk berbicara dengan Lauria. Ia mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang baik akan terjadi padanya. Dan jauh di lubuk hatinya, ia berharap ia benar-benar bertemu seseorang yang bisa membantunya. Sementara itu, The Sins yang mengamati Alain telah memperhatikan bahwa Lauria mendekatinya, dan mereka menyimpulkan bahwa memberitahu Utia adalah pilihan terbaik sebelum bertindak. Rian kemudian mengatakan kepada Deos bahwa ia mungkin tidak perlu melaporkan situasi tersebut karena Lauria adalah satu-satunya Altia yang tidak berafiliasi dengan hal-hal buruk yang mereka lakukan. Ini pada gilirannya mengecualikannya dari menjadi target Radan. Deos setuju bahwa ini membuat segalanya lebih mudah karena Altia lainnya akan ditangani. Rian menyebutkan bahwa Utia telah menyuruh mereka untuk memastikan bahwa semua aliran informasi terputus untuk memastikan bahwa insiden Avalon tidak pernah sampai ke Alain. Alain sedang berjalan melalui aula sendirian ketika ia tiba-tiba dihampiri oleh wanita berambut merah itu. Alain awalnya bingung apakah ia yang disapa atau orang lain. Alain dengan gugup membalas sapaan itu dan dengan cara gadis itu berjalan dan auranya, Alain dapat melihat bahwa ia adalah orang yang mencurigakan. Alain mencoba mengingat siapa dia karena ia pasti pernah melihat wajahnya di game. Selain itu, ia menduga bahwa siapapun yang berbicara dengannya tidak normal. Alain akhirnya mengingat namanya, Kalia Zenonia, dan ia berjalan ke arahnya untuk menawarkan sapaannya. Kalia terkejut melihat bahwa Alain benar-benar tahu siapa dia. Alain mengatakan kepada wanita itu bahwa ia mengenalnya karena ia adalah orang yang cukup terkenal. Rupanya, ada 3 rumah besar di kerajaan Asteria. Rumah di utara adalah Haus Altia, rumah di timur adalah Haus Palacio dan di barat adalah degenerasi Zenonia. Ternyata Kalia adalah putri tertua dari Count Zenonia. Jika Palacio dianggap sebagai geng, Zenonia adalah sindikat gaya korporat yang lebih halus. Meskipun ia membutuhkan beberapa koneksi bangsawan untuk menjalani kehidupan yang damai, Alain takut ia tidak boleh melibatkan dirinya dengan Zenonia. Alain melanjutkan dengan pujian dengan mengatakan kepada Kalia bahwa ia terkenal karena ia cantik dan Kalia berterima kasih padanya atas pujian itu. Kalia mengatakan ia ingin berbicara lebih banyak dan Alain setuju tetapi menyebutkan bahwa ada banyak mata yang mengawasi mereka. Jauh di lubuk hatinya, Alain hanya ingin wanita itu membiarkannya pergi. Kalia tersenyum mengatakan Alain sama seperti rumor, tetapi ia memberitahunya bahwa ia ingin bertemu dengannya lagi. Alain terkejut dengan ini, membuatnya bertanya-tanya apa yang dimaksud wanita itu. Sementara itu, Deos dan Rian masih memantau situasi, dan tampaknya sesuatu yang lebih memprihatinkan telah muncul. Deos mengatakan kepada Rian bahwa ada pria aneh yang membuntuti Alain. Karena tidak ada perintah langsung mengenai hal ini, Rian menyarankan agar mereka mengamati, tetapi bergerak untuk eliminasi jika diperlukan. Kemudian, Alain dan Yaban menuju ke ngarai yang dilaporkan dicari oleh Alain. Yaban skeptis tentang keseluruhan hal itu dan ia mencoba memberitahu Alain bahwa bagian dalam ngarai itu gelap meskipun mereka berada di siang hari bolong. Alain di sisi lain bersukacita bahwa ia akhirnya menemukan tujuannya. Ia berdoa agar ia berada di situs yang tepat karena ia mungkin akan jatuh ke dalam depresi jika ternyata salah. Setelah masuk, Alain merasa lega melihat bahwa itu persis seperti yang ia cari. Pada dasarnya, itu mudah ditemukan di game, tidak seperti apa yang baru saja ia lalui untuk mengetahui lokasinya. Alain rupanya datang ke ngarai karena labirin tertentu, labirin bisikan. Jika ia bisa memecahkan teka-teki di 8 ruangan, ia berkesempatan untuk memenangkan artefak berharga sebagai hadiahnya. Karena ia masih ingat seluruh Waltrog,
Ia percaya bahwa sudah waktunya ia menikmati kegembiraan level 1 grinding. Alain terpesona ketika berdiri di pintu masuk labirin karena ini adalah pertama kalinya ia melihatnya di kehidupan nyata. Yaban kemudian menyebutkan bahwa ngarai itu tampaknya telah dibangun dengan tangan, membuatnya mempertanyakan bagaimana Alain tahu tempat itu juga. Alain dengan santai menyebutkan bahwa ia sering datang ke sini dan ini mengejutkan Yaban. Menyadari bahwa Yaban sudah terlalu memikirkannya, Alain mengatakan kepadanya bahwa ia hanya bercanda. Setelah melangkah ke labirin, mereka berhadapan dengan beberapa monster yang tergantung dari atap, menunggu mereka salah menjawab teka-teki sehingga mereka bisa dihancurkan. Sementara Yaban panik, Alain tetap tenang dan ini mengejutkan Yaban. Alain hanya fokus pada teka-teki sementara Yaban memutar otaknya tentang bagaimana ia telah gagal berkali-kali dalam mencoba mencari tahu Alain. Yaban berpikir keras tentang hal itu dan ia menyadari bahwa tidak ada misi yang telah mereka lakukan yang pernah terkait satu sama lain. Dari menjatuhkan organisasi jahat hingga menyelamatkan budak hingga melunasi utang seseorang hingga membantu anak yatim dan beberapa lainnya seperti itu. Ini membuat Yaban mempertanyakan bagaimana Alain tahu labirin ketika Alain bahkan tidak meninggalkan perkebunan. Saat itu juga, Alain menyebutkan bahwa ia telah menjawab teka-teki dengan benar, tetapi mereka harus menunggu tangan raksasa menyelesaikan pekerjaannya. Meskipun Yaban ingin tahu tentang Alain, ia tahu bahwa sesuatu yang baik selalu datang dari setiap misi yang mereka jalani. Pintu mulai terbuka, membuat Yaban bertanya-tanya apa sebenarnya yang direncanakan Alain lagi. Ketika pintu akhirnya terbuka, mereka disambut dengan harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang berada di ruangan besar. Berdiri di kejauhan adalah sarung tangan dengan cincin di atasnya. Rupanya, satu-satunya misi Alain adalah cincin hitam di salah satu jari. Yaban terkejut melihat bahwa ini adalah satu-satunya tujuan mereka karena tampaknya sama sekali tidak berguna. Alain mengambil cincin itu dan menyadari bahwa itu terlalu besar untuk tangannya, tetapi ia tetap mengambilnya. Ia mengatakan kepada Yaban untuk menjatuhkan harta karun yang telah ia kemas karena itu hanya akan membawa masalah bagi mereka. Saat mereka meninggalkan labirin, Alain meyakinkan Yaban bahwa tidak ada yang berbahaya di jalan keluar. Alain berterima kasih atas Waltrock karena itu membuat segalanya mudah baginya. Sesaat, mereka menghadapi sedikit masalah. Sekelompok golem batu telah memblokir jalan, dan Yaban sudah memikirkan bagaimana ia bisa mengeluarkan Alain dari sana. Saat itu juga, Alain mengatakan kepadanya bahwa ia tidak perlu khawatir karena ia akan menangani golem. Yaban mencoba mengatakan kepada Alain bahwa melarikan diri adalah prioritas nomor satu mereka tidak peduli apapun yang ia rencanakan. Alain berjalan menuju golem sambil mengangkat jari yang memegang cincin itu. Yaban khawatir Alain akan membunuh dirinya sendiri karena sihir tingkat 2-nya tidak berguna melawan golem. Setelah ia cukup dekat dengan golem, Alain menggunakan cincin itu untuk mengaktifkan instruksi kendala, Constraint Instruction. Waktu berhenti dan Alain mendapati dirinya berada dalam dimensi kosong di mana sistem memberitahunya bahwa ia memiliki 2 kendala yang dapat ia tetapkan. Alain ingat bahwa dalam game, posisinya saat ini memiliki jendela pilihan. Menatap jurang adalah wajah raksasa dan Alain percaya hadiah untuk membersihkan labirin adalah instruksi kendala. Seperti namanya, itu adalah artefak tipe penyerapan yang memberlakukan batasan pada pengguna dengan imbalan kekuatan. Suara yang baru saja berbicara kepada Alain membuat segalanya terasa sangat nyata. Alain kemudian menyebutkan kendala pertamanya. Setelah melafalkan mantra, makhluk itu bertanya kepadanya apa yang ingin ia peroleh dan Alain menyebutkan bahwa ia ingin memutarbalikkan hukum dunia sedikit lebih jauh. Setelah ia mengajukan klaimnya, sistem memberikan kendala pertamanya dan untuk kendala keduanya, ia mengikuti prosedur yang sama dan sistem bertanya kepadanya apa yang ia cari dengan ini. Alain hanya menjawab bahwa permintaannya tetap seperti sebelumnya. Makhluk itu membutuhkan waktu sebentar sebelum menjawab Alain dan Alain takut ia telah mengacaukan segalanya. Alain tahu bahwa memilih kedua segel dan kata-kata untuk kendala memberikan kekuatan serangan sihir tertinggi. Saat ia bermain game, ia menguasai semua tanda tangan dan frasa, yang berarti permintaannya seharusnya dikabulkan. Saat itu juga, makhluk itu mengabulkan permintaannya, dan suara itu memberitahunya bahwa ia dianggap sangat penting karena telah mengingat segala sesuatu yang berhubungan dengan dewa yang terlupakan. Suara itu kemudian menyuruhnya untuk meneruskan kehendak dewa yang terlupakan, membuat Alain bingung. Setelah makhluk itu selesai berbicara, cincin di tangan Alain diserap, yang merupakan tanda bahwa kendala berhasil. Saat itu juga, Alain kembali ke dunia nyata ketika Yaban mencoba mengeluarkannya dari jalan golem. Namun, Alain kembali ke kekuatan sihirnya. Tetapi bahkan setelah menggunakan seluruh mananya, bola petir yang ia ciptakan tetap kecil. Karena kekuatan sihirnya sendiri sampah, ia memutuskan untuk mencoba kekuatan kendala dengan memberikannya harga yang dituntutnya.